Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Selanjutnya pimpin doa ya. Ibu akan tunjuk Mega, silakan pimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut di absen ya. Asifa Oliviani. Ya. Fadilatul Rahman. Hana Herfiana. Ya. Hani Herfiani. Janeta Mahaya Soliha. Mega Hidayatul Husna. Hanja Azara. Muhammad Hamzah. Muhammad Hazmi Asidi. Muhammad Ijad. Muhammad Riza Asidki. Ya. Raisya Oktaviana Suhni. Reni Indriani. Rizka Widilia Bilqis. Siti Astia Nur Fadila. Siti Nur Azimah. Siti Nur Farida. Yola Prasetya. Semuanya hadir? Hadir. Ya, semuanya sehat walafiat, bisa sekolah seperti biasa. Sebelumnya Ibu akan bertanya pembelajaran yang kemarin mengenai kalimat thayyibah ya. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat thayyibah? Ada yang tahu? Ya, siapa yang mau jawab? Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat yang baik. Contohnya apa saja sayang? Kalimat thayyibah itu banyak ya. Coba sebutkan. Astagfirullah. La ilaha illallah. Terus? Terus? Ya, terus alhamdulillah. Terus apa lagi? Subhanallah. Apa lagi? Iya, itulah apa yang termasuk ke dalam kalimat thayyibah. Hebat ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Kalimat thayyibah itu ya, sering-seringlah menggunakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Selanjutnya kita ke pembelajaran kita selanjutnya ya sekarang. Perhatikan, ini di sini ada gambar apa? Kebanjiran. Ada gambar kebanjiran. Berarti ini kejadian apa ya? Apa bahagia? Apa kejadian yang menyedihkan? Menyedihkan. Selanjutnya ini apa? Kejadian apa? Menyedihkan. Ya, kejadian apa? Musibah. Terjadi apa ini? Jatuh. Jatuh dari apa? Bencana. Ini apa? Kebakaran. Ini kebakaran. Selanjutnya nih orang yang meninggal. Kejadian orang yang meninggal yaitu kematian. Ini yang terakhir apa ini? Gempa bumi. Gempa Bumi. Nih, dari semua kejadian yang tadi yang ada di gambar itu kejadian apa namanya? Musibah. Ya, itu semuanya kejadian
musibah. Sekarang kalian dibagi tugas kelompok menjadi 6 kelompok. Temanya yang tadi tentang tertimpa musibah. Di dalam agama Islam yang namanya tertimpa musibah itu disebut dengan kalimat apa? Tarjih. Tarjih itu kalimat apa? Thayyibah. Lafalnya itu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Sesuai temanya kita dibagi kelompok, dibagi materi, ya. Ada 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang jadi ketuanya, ada yang jadi juru bicaranya dan anggotanya. Jadi setiap kelompok ada 3 orang. Paham? Ibu akan bagikan 6 tema itu. Nanti kalian cari sesuai tema itu. Apa sih yang ada di tema itu? Nanti ada kelompok 1 nanti ditulis ya. Ketuanya, ya, juru bicaranya, anggotanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, ambil sayang. Silakan diskusi, ya, kerjasama yang baik, ya, kasih masukan ke temannya. Di situ cari jawabannya sesuai dengan tema. Sekarang juru bicaranya, ya, yang jadi perwakilan, silakan hasilnya dibacakan. Mulai dari kelompok 1 dulu, yang lain dengerin, ditangkapin ya. Maju aja nggak apa-apa. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarjih. Jawaban diucapkan ketika kita melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu musibah. Kalimat tarjih dan artinya. Jawaban innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Hukum membaca kalimat tarjih. Jawaban sunnah. Jika dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Cara menyikapi ketika diberi musibah. Jawaban sikap sabar dan ikhlas dan ridho atas musibah yang menimpa. Ikhlas dengan ketentuan Allah, berdoa memohon kekuatan dan pertolongan Allah. Saat membaca kalimat tarjih. Jawaban derajat kita diangkat di sisi Allah, dosa-dosa kita diampuni, diberi ketenangan hati oleh Allah, diberikan ganti yang lebih baik, diberikan pahala. Tujuan membaca kalimat tarjih. Jawaban untuk mengungkapkan rasa ikhlas dan pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tarjih juga dapat menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makna kalimat tarjih nih. Kalimat tarjih adalah kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita akan kembali menghadap Allah. Kalimat tarjih merupakan wujud penyerahan diri manusia atas takdir apa? Allah lah yang memiliki manusia dan hanya dialah yang berhak mengambilnya. Kita makhluk hidup nanti juga akan mengalami kematian. Apalah kalau kalimat tarjih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. semua makhluk ciptaan Allah, makhluk hidup yang diciptakan Allah nanti akan mengalami kematian. Contohnya kita manusia, ketika kita dilahirkan, kita apa? Hidup. Nanti suatu waktu akan mengalami apa? Kematian. Jadi persiapkan ya. Harus apa? Dipersiapkan. Dengan cara apa dipersiapkannya? Ya. Terus apa lagi?
Contohnya beribadah, apalagi berzikir, apalagi apa ya? Jadi intinya semua makhluk hidup itu milik Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Dan kita harus mempersiapkan. Jadi kita harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jika kalian mendengar kabar musibah, gunakanlah kalimat thayyibah ini, kalimat tarji ini dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Waktu mengucapkan kalimat tarji diucapkan ketika kita melihat, ketika kita mendengar ataupun mengalami sendiri suatu musibah. Contoh ketika melihat apa? Mengucapkan kalimat tarji. Kecelakaan di jalan, yang jatuh, kita lihat, kita harus mengucapkan kalimat tarji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendengar ada yang meninggal katanya, ada yang sakit misalkan, kita juga harus mengucapkan kalimat tarji itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun mengalami musibah sendiri, suatu musibah. Apa ada di sini ada yang pengalaman terkena musibah, pernah tertimpa musibah? Siapa? Ya, sayang, apa contohnya? Kakek, iya, itu. Ketika ada yang meninggal, ketika mengalami sendiri, contohnya kakeknya meninggal, itu tertimpa musibah dan mengucapkan kalimat tarji. Selanjutnya apa hukumnya mengucapkan kalimat tarji? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sunnah itu apa sih artinya sunnah? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika dikerjakan tidak apa-apa. Hukumnya sunnah, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Walaupun hukumnya sunnah, tapi kita biasakanlah dengan mengucapkan kalimat tarji. Karena sangat mudah ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang doanya. Doa ketika tertimpa musibah. Inilah doanya. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Yang artinya, ya Allah, karuniakan padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Amin. Inilah doanya ketika ditimpa musibah. Inilah doanya, ya. Nanti dihafalkan ya. Iya. Ada lagi tambahannya, doa selamat dunia akhirat. Ada yang sudah hafal? Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga sama ya. Jadi digunakanlah ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
ada benar. Ya Allah, kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta pelihara kami dari siksa api neraka. Apa yang harus kita lakukan ketika tertimpa musibah ya? Menyikapi ketika mendapatkan musibah ya. Jadi ketika tertimpa musibah, sikap yang dapat ditunjukkan adalah apa? Sabar. Selain itu juga kita dapat bersyukur. Walaupun terkena musibah, tetap kita harus bersyukur ya. Berbaik sangka kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mencari hikmah di balik musibah. Dari semua kejadian, semua ada hikmahnya ya. Jadi sikap sabar, ikhlas sabar, dan ridho atas musibah yang menimpa. Ikhlas dengan ketentuan Allah. Apa yang ditentukan Allah, apa yang ditakdirkan Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan bersabar. Dan berdoa memohon kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu ya harus kita tanamkan dan berbaik sangka bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Walaupun tertimpa musibah, tetap bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah. Nanti akan diganti lagi yang lebih baik sama Allah ya. Apa sih manfaat mengucapkan kalimat tadi? Banyak manfaatnya sayang. Pertama, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni. Yang ketiga, diberi ketenangan hati oleh Allah. Yang keempat, diberikan ganti yang lebih baik. Yang kelima, diberikan pahala. Ya, jadi ketika tertimpa musibah, nanti juga akan dapat balasan dari Allah. Inilah balasannya, itu manfaatnya ya. Tujuan mengucapkan kalimat tarjih. Yang pertama, untuk mengungkapkan rasa ikhlas dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalimat tarjih juga dapat menjadi pengingat ke kita ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya apa? Milik Allah. Kita semua ciptaan Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah. Jadi, kesimpulannya yaitu semua orang pasti akan mengalami musibah. Yang namanya makhluk hidup akan mengalami musibah. Banyak sekali contohnya yang kita tadi bahas. Udah, intinya kita harus apa? Sabar menghadapi cobaan, ikhlas, berserah diri kepada Allah dan berdoa. Hikmahnya apa? Tadi banyak ya. Nanti akan dapat pahala di antaranya ya. Jadi tujuannya supaya apa? Kita menumbuhkan rasa kesadaran kita ya, karena kita hanya milik Allah. Jadi mulai sekarang ketika mendengar, melihat ataupun mengalami sendiri musibah itu, ucapkanlah kalimat thayyibah yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu ucapkan terima kasih ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.